Bahkan ada teori yang mengatakan bahwa anak muda ini kemungkinan besar pindah ke dimensi lain. Halo guys, nama aku adalah Joanna, aku adalah storyteller, kasus kriminal, dan misteri. Oke guys, hari ini aku pengen ceritain kasus di mana ada seorang mahasiswa yang tiba-tiba menghilang seperti dimakan oleh bumi guys. Bahkan ada teori yang mengatakan bahwa anak muda ini kemungkinan besar pindah ke dimensi lain. Jadi udah nggak di dunia lagi. Penasaran? Oke, aku ceritain ya. Pada tahun 2008, ada seorang mahasiswa yang bernama Brandon yang berusia 19 tahun sedang kuliah di Mennosita West Community and Technical College di Canby. Nah, pada saat ini si Brandon itu lagi masa-masanya dia tuh lulus semester. Dan biasanya di luar negeri tuh kalau seandainya seseorang tuh lulus semester gitu, mereka tuh biasanya ada libur. Ya kurang lebih seperti kita di sini lah. Nah, kejadiannya itu terjadi pada malam 13 Mei 2008. Ketika saat itu si Brandon ini izin ke kedua orang tuanya bahwa dia akan menghadiri pesta yang dilaksanakan oleh teman sekolahnya. Jadi datang tuh ke dua pesta guys, kedua pesta. Ini kayaknya Brandon ini sangat populer ya sampai diundang ke dua pesta. Dan di pesta tersebut kan kalau di luar negeri udah biasa tuh mabuk-mabukan atau minum-minuman. Atau yang nakal-nakal, karena juga anak muda gitu kan. Nah, untungnya si Brandon ini nggak seperti itu guys. Jadi dia kesana ya untuk hadiri pesta, dia ada minum, tapi dia nggak sampai mabuk. Brandon ini pergi maupun pulang menggunakan kendaraan pribadi ya guys. Lagian dia juga umurnya udah 19 tahun, dia tuh udah bisa bawa kendaraan dan udah punya SIM. Jadi dia tuh jalan lah dari kampusnya tuh ke arah rumahnya. Nah, dalam perjalanannya ketika dia memasuki 3900 Lincoln Road, Brandon tiba-tiba berbelok jalan gitu. Terus akhirnya dia terperosok ke dalam parit, keselokan gitu. Dan saat itu sekitar jam 2 pagi guys dia pulangnya. Jadi itu udah sangat malam banget ya. Pasti kendaraan di sana juga udah dikit gitu, nggak banyak lagi. Jadi karena dia dalam keadaan seperti itu, dia sadar, aduh mobilku ini masuk gitu ke dalam selokan, nggak bisa keluar. Dia akhirnya menelpon kedua orang tuanya. Dia telepon lah ke mama papanya, dikasih tahu kalau saat dia tuh mengalami kecelakaan. Dan pada saat itu kan orang tuh langsung panik kan, kayak, hah gimana nih? Kamu kenapa? Gimana sebagainya. Nah si Brandon ini bisa meyakinkan kedua orang tuanya bilang kalau seandainya dia tuh baik-baik aja, hanya mobilnya aja yang nggak bisa jalan gitu. Terus orang tuanya nanya lah ke dia kan kayak kamu di mana biar kami jemput kamu gitu. Dia pun kasih tahu arahnya di mana kira-kira dia berada. Saat itu dia berkata pada orang tuanya kalau dia itu kira-kira berada di jalan yang dekat dengan kota Lin. Nah dia tuh bisa berpikir dia tuh dekat dengan kota Lin karena dia melihat ada cahaya lampu. Jadi dia pikir oh mungkin itu cahaya lampu yang ada di perkotaan Lin. Setelah mendengarkan penjelasan dari Brandon, akhirnya orang tuanya bergegas pergi untuk segera menemui Brandon. Dan mereka bersepakat gitu kalau seandainya mereka tuh akan menyalakan lampu mereka. Jadi seandainya orang tuanya lewat, Brandon bisa lihat. Dan juga nanti orang tuanya ketika datang ke lokasi itu dia bisa lihat di mana gitu Brandon berada. Soalnya kan itu posisinya tuh gelap gulita gitu guys. Jalan itu bener-bener gelap. Akhirnya waktu berlalu, orang tuanya ngasih tahu ke Brandon kalau seandainya orang tuanya sudah di lokasi yang Brandon katakan. Cuman orang tuanya tuh nggak ngelihat gitu ada Brandon di situ. Infonya saat itu sebenarnya Brandon tuh ngelihat orang tuanya di situ sedang jalan mobilnya. Dan pada saat itu dia langsung bergegas turun dari mobilnya terus berlari mengejar mendekati mobil orang tuanya. Dia juga teriak-teriak tapi sayangnya pada saat itu orang tuanya tuh nggak menyadari dia. Mobilnya terus lanjut. Dan di telepon pun si Brandon ngomong gini, kalian nggak lihat aku ya? Dan pada saat itu dia sudah sangat-sangat kesal. Akhirnya Brandon tuh ngomong lah ke orang tuanya kalau seandainya dia akan berjalan kaki aja. Soalnya dia mungkin ngerasa waktu itu percuma ya dia magi-magi orang tuanya juga nggak notice dia kan pada saat itu. Jadi dia bilang dia akan berjalan kaki untuk menuju ke kota Lin. Pada saat itu dia sudah sangat yakin kalau kota Lin tuh sangat dekat dengan dia. Jadi dia mikir ya udah jalan aja gitu minta bantuan orang di sana. Dan orang tuanya si Brandon ini bilang oke, dia setuju dan mereka tuh rencananya ya udah kita ketemu aja di salah satu klub malam yang terkenal di kota Lin. Jadi ya udah kita jalan ke sana naik mobil, si Brandon itu jalan kaki ke arah Lin. Soalnya kan mikirnya kan udah deket gitu. Orang tuanya dan Brandon ini tetap teleponan guys dalam proses perjalanan dari Brandon jalan kaki ke klub malam itu maupun dari orang tuanya naik kendaraan ke klub malam itu. Nah tiba-tiba guys, orang tuanya tuh ngedengar suaranya si Brandon dari balik telepon dia ngomong, oh shit, atau dalam bahasa Indonesia artinya oh sial. Dan pada saat itu suara Brandon gak terdengar lagi guys. Dan orang tuanya panik kan guys. Orang tuanya langsung manggil Brandon kayak, Brandon kamu kenapa? Gimana? Apa kamu baik-baik saja? Tapi gak ada suara. Mereka tetap manggil nama Brandon dan tetap gak ada suara.
Akhirnya karena nggak ada suara, mereka mikir, oh mungkin jaringan lagi buruk kali ya, lagi jelek. Jadi mereka matikan telepon mereka. Dan setelah itu mereka menelpon berkali-kali kepada Brandon, tapi Brandon pada saat itu sama sekali tidak mengangkat teleponnya. Nah setelah kejadian itu kan, si Brandon nggak bisa dihubungi, orang tuanya itu segera melapor ke polisi. Apalagi pada saat itu ya, si Brandon tuh juga nggak ada di klub malam yang tempat mereka janjian buat ketemu. Nah orang tuanya ini melaporkan Brandon hilang tuh di kota Lynn, soalnya kan mereka memang janjiannya ke situ tuh. Terus kota itu paling dekat sama lokasi di mana si Brandon tadi bilang kalau dia berada. Pas lapor polisi, aduh, ini kirain hanya problem di Wakanda aja ya. Di kota mereka juga ini jadi sebuah problem karena polisinya guys bukannya langsung bergerak ketika mendengar laporan orang tuanya. Polisinya bilang, aman bu, biasa juga anak muda itu. Biasa itu nggak langsung pulang, pasti singgah di suatu tempat. Gitu gengs. Jadi si polisi nggak langsung bergerak, dan pada saat itu si orang tuanya Brandon ini sibuk nyari kesana kemari, nanya ke orang-orang gitu, lihat nggak kira-kira Brandon ini ada di mana. Dan orang tuanya Brandon itu tetap nyari si Brandon. Dan karena Brandon ini nggak ketemu, mereka ke kantor polisi lagi kan ngasih tahu info. Akhirnya polisi paginya itu bergegas untuk mencari Brandon. Ya memang sih mungkin ada beberapa polisi gitu kan yang ngerasa kayak suatu hal itu sepele karena banyak sekali kejadian yang sama dan orang tuh baik-baik aja. Cuman ya kan kita nggak tahu ya nasib sial tuh kapan. Jadi tindakan polisi ini di sini sangat disayangkan guys. Jadi polisi udah mulai melakukan pencarian terhadap Brandon. Mereka nanya ke kiri, ke kanan, mereka coba cari informasi kira-kira Brandon di mana adanya gitu. Dan sebenarnya seperti yang orang tuanya lakukan sih, jawabannya tetap kosong, nggak ada yang tahu Brandon itu ada di mana dan apakah Brandon masuk ke kota Lynn, nggak ada yang tahu guys. Akhirnya mereka mencoba melacak keberadaan Brandon melalui teleponnya Brandon. Saat dilacak lokasi teleponnya si Brandon, ditemukan bahwa Brandon ini berada sekitar 40 km dari kota Lynn. Guys, 40 km itu sangat-sangat jauh. Jadi rasanya sangat aneh kalau seandainya dia memutuskan untuk jalan kaki guys. Karena kalian tahu gak sih guys, kalau seandainya kita jalan kaki selama 1 jam, itu tuh cuma nyampe 5 km guys. Jadi kalau seandainya 40 km, itu berarti membutuhkan 8 jam guys untuk jalan. Jadi kan kayak mustahil banget ya menghabiskan sepertiga hari itu hanya untuk jalan kaki. Jadi sangat aneh banget kalau seandainya waktu itu Brandon ngerasa kalau kota Lynn itu dekat dengan lokasi terakhir dia berada. Jadi apakah kira-kira Brandon mungkin salah mendeteksi keberadaannya pada saat itu? Akhirnya setelah mengetahui di mana lokasi HP-nya Brandon berada, mereka pun ke situ. Dan di sepanjang perjalanan mereka tuh akhirnya menemukan mobilnya Brandon. Dan mobilnya Brandon itu berada 1,6 km dari lokasi HP Brandon ditemukan. Saat mereka melihat mobilnya Brandon, mereka pun melakukan penelusuran gitu kan, cari tahu lah ini mobilnya kenapa. Terus mereka juga pengen lihat apakah ada kerusakan yang berat pada saat itu, dan mereka melihat kalau seandainya kendaraan mobil si Brandon tuh baik-baik aja pada saat itu. Lampunya juga masih bisa nyala guys. Jadi dari lokasi telepon dan juga lokasi mobil tuh kita bisa lihat ya kalau seandainya pada saat telepon dengan orang tuanya, Brandon tuh sudah berjalan sekitar 1,6 km. Mobilnya kira-kira temukan seperti ini ya guys. Dan mereka tuh nggak hanya ngecek keadaan mobil aja, mereka tuh juga ngecek kira-kira ada nggak jejaknya Brandon. Soalnya kan kalau seandainya kita turun dari mobil gitu kan, kaki kita kan nginjak tanah. Dan biasanya kan tuh ada jejak kaki kita tuh, mereka tuh ngeliat ada nggak kira-kira. Dan guys, entah mungkin karena waktunya sudah terlalu lama ya kan dari posisi si Brandon hilang, mereka tuh nggak menemukan jejak Brandon sama sekali. Dan jejak kaki ini sangat penting guys, karena jejak kaki ini bisa mendeteksi orang ini berjalan ke arah mana. Namun karena nggak ada jejak kaki Brandon, ya polisi nggak tahu deh Brandon ini berada di mana pada saat itu, jalannya ke arah mana. Dan ini membuat polisi tuh stuck bingung di mana kira-kira Brandon ini berada atau berjalan gitu. Jadi polisi ini menggunakan drone untuk mencari keberadaannya si Brandon. Jadi dari atas gitu kan, mereka tuh ngeliat kira-kira di bawah ada nggak ya tanda-tandanya si Brandon gitu. Dan gak hanya melalui udara aja mereka cari Brandon guys. Mereka juga menggunakan anjing pelacak untuk mengetahui kira-kira di mana Brandon tuh berjalan. Jadi si anjing ini langsung turun tangan guys. Si anjing ini nyari cium kiri kanan gitu kan guys. Di mana kira-kira bau Brandon ini berada, dan mereka ketemu guys. Mereka tahu kira-kira kayaknya Brandon tuh ngikutin jalan ini. Jadi anjingnya tuh mengikuti gitu aromanya si Brandon, melewati peternakan sampai akhirnya ke sungai guys. Dan sampai di sungai, si anjing itu nggak ngecium lagi baunya si Brandon. Polisi akhirnya menghubungi orang tuanya si Brandon, ngasih tahu kalau seandainya si Brandon tuh kemungkinan kira-kira terakhir itu dapat dideteksi di dekat sungai. Dan saat diinfokan begitu, orang tuanya si Brandon tuh langsung respon, oh iya pantasan pas kami telepon kami mendengar suara air.
Polisi kemudian berpikir, apa jangan-jangan si Brandon ini tenggelam ya? Apalagi kan telepon terakhirnya dia bilang, oh shit, oh sial. Takutnya tiba-tiba dia jatuh gitu kan ke sungai. Jadi polisi itu berpikir, ayo kita cari Brandon. Siapa tahu memang dia tenggelam di sungai. Dan saat pencarian, itu posisinya itu, air itu lagi deras-derasnya guys. Lagi tinggi-tinggi ya. Tapi polisinya nggak pantang menyerah guys. Mereka tetap cari. Cuma pada saat itu Brandon nggak ditemukan. Akhirnya mereka menunggulah air surut gitu, agak surut. Setelah air surut, mereka pun tetap lagi mencari, nggak cuma di atas permukaannya, mereka juga nyelam mencari di mana kira-kira Brandon berada, namun tidak sama sekali temukan tanda-tanda keberadaan Brandon. Nah, jadi kan stuck lagi nih. Nah, polisi tuh mikir ya, apa jangan-jangan mungkin Brandon melakukan kesalahan pas di jalan, atau Brandon ini kira-kira mabuk nggak? Karena takutnya dalam kondisi mabuk gitu kan, dia tuh salah ngasih tahu gimana posisinya. Ya dia tuh ngambil jalan yang salah, bukannya ke kota Lin, dia tuh malah melintasi sungai, seperti itu. Tapi keluarganya Brandon tuh bilang, kosannya Brandon tuh nggak mabuk. Karena pada saat teleponan, Brandon tuh bicara biasa aja. Kalau orang mabuk kan biasanya kayak, dia nggak, ngomongnya tuh masih normal. Dan ketika ditanya ke teman-temannya yang datang ke pesta, teman-temannya juga semua pada ngomong, kosannya Brandon tuh minumnya dikit aja dan nggak mabuk sama sekali. Pencarian tetap dilakukan sampai tahun 2011 guys. Jadi sekitar 3 tahun dari hilangnya Brandon, polisi dan juga keluarga Brandon tetap mencari di mana keberadaan Brandon. Tapi sayangnya sampai sekarang 2024 Brandon masih belum diketahui di mana keberadaannya. Akhirnya muncullah banyak sekali teori-teori dan konspirasi kira-kira Brandon tuh ada di mana. Dan hari ini aku akan kasih tahu kamu beberapa konspirasi dan teori dari orang-orang kira-kira apa yang terjadi dengan Brandon. Teori pertama, Brandon sengaja menghilangkan dirinya. Teori ini mengatakan Brandon tuh sebenarnya gak benar-benar hilang guys. Jadi Brandon tuh sengaja ingin menghilangkan dirinya gitu, ingin menghapus jejaknya lah. Teori itu mengatakan kalau sebenarnya Brandon tuh sebenarnya sampai sekarang tuh masih hidup, cuma dengan identitas yang baru. Tapi guys, teori ini dipatahkan karena sebenarnya Brandon tuh gak punya alasan gitu buat lari. Lagian pun kalau seandainya orang mau kabur gitu ya kan, ya kabur aja, ngapain coba bikin drama seperti itu gitu kan capek-capekin ya kan. Apalagi drama itu bisa merenggut nyawanya dia gitu dengan bikin pura-pura kecelakaan, kan rasanya aneh. Selain itu Brandon ini juga punya planning ke depan yang sangat bagus gitu untuk masa depannya. Jadi kayak ya nggak mungkin gitu jadi dia menghilangkan dirinya. Lagian kalau menghilangkan dirinya ngapain dia teleponan emak bapaknya gitu ngasih tahu di mana lokasinya, kan aneh gitu. Yang kedua, gangguan mental. Jadi orang tuh berpikir mungkin si Brandon tuh mengalami depresi gitu. Jadi dia tuh akhirnya melakukan tindakan yang sangat gegabah dan mengakhiri hidupnya gitu. Mungkin dengan menenggelamkan dirinya di sungai. Tapi teori ini dipatahkan karena banyak sekali orang yang mengatakan kalau Brandon tuh keadaan mentalnya baik-baik aja. Dia juga nggak punya masalah gitu. Jadi sangat kecil kemungkinannya dia melakukan hal seperti ini. Apalagi biasanya orang yang mengakhiri hidupnya, mereka tuh akan ngasih tahu wasiat gitu ke orang-orang terdekatnya. Ini kan enggak. Yang ketiga, kecelakaan. Jadi orang tuh berpikir mungkin di saat si Brandon ini berjalan, ada kendaraan lain yang menabrak si Brandon. Cuman karena posisinya pada saat itu orang yang mengendarai mobil yang nabrak Brandon ini takut gitu kan, dilaporkan ke polisi, orang ini bawa Brandon terus buang mayatnya ke tempat lain. Terus teori lain adalah jangan-jangan si Brandon ini pindah dimensi guys. Karena beberapa orang tuh berpikir kan kalau dunia ini nggak hanya dimensi kita aja, ada dimensi orang lain gitu. Contohnya seperti kota Saranjana lah gitu ya di Kalimantan itu kan. Nah, siapa tahu tuh si Brandon ini masuk ke dimensi lain guys. Apalagi ketika itu kan si Brandon tuh ngomong, oh shit, oh sial. Mungkin pada saat itu si Brandon tuh masuk ke dimensi yang lain. Terus dia kan juga lihat lampu-lampu gitu kan. Nah, takutnya itu lampunya itu yang dia lihat itu adalah lampu dimensi itu guys. Tapi di antara sekian banyaknya teori, ada satu teori yang paling banyak banget orang percaya guys. Teori yang mengapa si Brandon itu bisa hilang tanpa jejak. Teori itu adalah teori bahwa si Brandon jatuh ke rawa. Kenapa teori ini muncul? Karena lokasi tersebut banyak banget rawa-rawa guys. Dan rawa-rawa di situ guys sangat-sangat dalam guys. Jadi sangat besar kemungkinan pada saat itu si Brandon tuh terpeleset jatuh ke rawa tersebut. Itu. Ya begitulah kisah misteri hilangnya Brandon guys. Sampai detik ini belum ada kepastian kenapa Brandon hilang dan di mana Brandon berada. Karena clue-nya sangat sedikit. Jadi polisi pun mau cari tahu tuh agak kesulitan guys. Oke guys, untuk selanjutnya aku akan sering banget cerita-ceritain kasus-kasus yang belum terpecahkan sampai saat ini. Tapi supaya aku semangat guys, tolong dibantu subscribe, like, dan komen. Karena guys, sampai sekarang dikit banget yang nonton aku guys. Jadi aku tuh pengen agar bisa sedikit semangat guys. Jadi tolonglah. Tolonglah guys, orang-orang yang baik kalau bisa bantu aku biar aku lebih semangat lagi ya guys ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya guys. Bye-bye, love you.